harus mengingatkan. Ya, Allah telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sesungguhnya wal 'asri, demi masa, innal insana lafi khusr, manusia itu di dalam kerugian semua. Semua manusia di dalam kerugian. Illal ladzina wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Orang-orang yang beriman, dan kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang saling memberi pesan, saling memberi nasihat satu sama lain. Nah, teringat besok atau lusa ya, adalah malam yang istimewa bagi Rasulullah SAW dan malam penentuan akan syariat sholat di muka bumi ini adalah di malam 27 Rajab atau malam Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang banyak sekali kisah peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang jelas Isra dan Mi'raj ya, dua peristiwa yang beda, yang berbeda tempat, akan tetapi berada di dalam satu waktu, yaitu satu malam. Dua-dua Isra perjalanan dari Mekah atau Masjidil Haram menuju Palestina atau Masjidil Aqsa, itu Isra. Adapun Mi'raj, naiknya Rasulullah dari Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha. Dua tempat yang berbeda tapi dalam satu waktu, yaitu di satu malam. Adapun syariat Isra, Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Isra di ayat pertama yang sudah populer ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Adapun Isra tidak boleh diingkari. Kalau diingkarin kafir hukumnya. Mi'raj memang tidak seperti Isra. Maksudnya dalil Isra, dalil Mi'raj tidak seperti dalil Isra. Karena dalil Mi'raj, dalilnya kisah Mi'rajnya Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, Allah sebutkan secara makna di dalam surat An-Najm dari ayat pertama sampai ayat 18. Dari ayat pertama sampai ayat 18 itu ayat yang secara makna mengkisahkan atau menggambarkan tentang Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang seperti makna ayat-ayatnya itu seperti makna bahwa Rasulullah Mi'raj. Tapi kalau Isra jelas, ayatnya sharih, ayatnya terang-terangan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa sampai akhir ayat. Itu jelas. Jadi barang siapa yang mengingkari Isra, kafir hukumnya. Adapun yang mengingkari Mi'raj, fasik hukumnya. Ini secara jumhur. Tapi sebagian ulama menyatakan enggak, walaupun orang yang mengingkari Mi'raj dia kafir hukumnya. Ya, tapi jumhurnya ulama, umumnya para ulama menyatakan hanya fasik. Tapi fasik di sini berarti naudzubillah tetap ya, hukumnya fasik itu adalah enggak sembarangan. Bukan berarti cap fasik itu ya terus mau lenggang kangkung aja gitu.
Enggak, resiko besar jadi orang fasik, naudzubillah min dzalik. Adapun kisah-kisah Isra dan Mi'raj banyak sekali. Tapi ya yang jelas yang dominan kisah Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perintah untuk melaksanakan sholat lima waktu. Ya, untuk melaksanakan sholat lima waktu. Ya, itu yang dominan sekali. Adapun di luar, ya, yang dominan sekali maksudnya kisah Isra dan Mi'raj itu ada tugas penting untuk Rasulullah beserta umat-umatnya untuk melaksanakan sholat. Itu misi tugas penting, tugas utama. Adapun kenapa ada izin Isra Mi'raj itu sudah kita ketahui, bahkan populer, ya, bagaimana di tahun itu Rasulullah SAW merasa sedih karena manusiawinya beliau, ya, Rasulullah merasa sedih karena telah meninggal istri yang tercinta Sayyidah Khadijah binti Khuwailid dan paman yang tercinta Sayyidina Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Sayyidina Abi Thalib, ya, paman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali hikmah. Kalau kita mau bicara soal hikmah Isra dan Mi'raj nggak bisa satu pertemuan, bahkan 2 pertemuan ini nggak cukup. Walhasil, ya, panjang sekali. Yang jelas banyak sekali hikmah dari kisah Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah yang mungkin agak sedikit menarik karena melihat Rasulullah SAW begitu ujian beliau yang luar biasa, ya, usaha beliau dalam dakwah yang beliau seorang diri tanpa kedua orang tua. Beliau tidak memiliki orang tua, tidak memiliki sanak saudara. Seorang diri beliau dakwah di kota Mekah, di kotanya sendiri, kota kelahiran. Di awal beranjak dewasa, Rasulullah SAW dilindungi oleh paman beliau, Sayyidina Abi Thalib. Sampai dewasa beliau nikah dengan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, masih dalam lindungan atau bantuan Abi Thalib karamallahu wajhah dalam dakwah sepak terjang beliau, sehingga meninggallah Sayyidina Abi Thalib. Bagi manusiawinya Rasulullah SAW begitu sedih, kemudian meninggallah Sayyidah Khadijah, yang mana Sayyidah Khadijah luar biasa di dalam membantu perjuangan Rasulullah SAW. Bahkan Sayyidah Khadijah bisa menjadi istri Rasulullah di satu saat, bisa menjadi orang tua Rasulullah, bisa menjadi kawan Rasulullah, bisa menjadi sahabat Rasulullah. Sayyidah Khadijah ini istri yang bisa memposisikan dirinya kapanpun, dimanapun, jadi apa aja. Itu kehebatan Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, bisa jadi apa aja tuh. Rasulullah jadi takut, Rasulullah lagi takut, manusiawinya Rasulullah lagi takut nih. Lagi takut Rasulullah dapat wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Datang masuk ke rumah Sayyidah Khadijah, menggigil badan Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah menggigil, takut nih. Zammiluni, selimuti aku ya Khadijah, selimuti aku ya Khadijah. Bayangin itu berdua doang tuh, nggak ada orang tuh, nggak punya murid belum, nggak ada tiap hari di rumah, kagak ada. Rasulullah SAW seorang diri, ya, turun dari gua Hira, Inti kalau pernah tahu Gua Hira, naik nih, kita anak muda nih sekarang nih, naik ke Gua Hira,
terang lagi, bukan malam, terang. 1,5 jam paling cepet. Tuh paling cepet tuh. Cepet banget tuh. 1,5 jam, cepet banget. Itu nggak pakai istirahat dah. Coba naik 10 langkah juga ngap-ngapan lu makan Indomie tiap hari. Lah benar. Ngap. Dirian Rasulullah SAW. Dari Gua Hira tuh udah mulai menggigil tuh. Dari Gua Hira udah mulai, ya Allah, kalau kita jalan ke Gua Hira kita baru ngerti tuh, ya Allah, ini rumah Rasulullah di Mekah nih, dekat sini nih. Gua Hira tuh jauh. Naik taksi dulu, tanya Haji Rahmat. Naik taksi jauh dari Mekah, emang gimana? Jauh, emang dekat sama Mekah gitu, emang dekat sama Masjidil Haram gitu? Jauh. Naik mobil dulu, sekarang nih naik mobil dulu. Naik mobil tuh ada 10-15 menit. Tahu nggak? Lumayan kayak dari sini ke Depok. Enggak sih, 15 kilo deh. Mungkin 15 kilo, 14, 10 kilo deh. Jauh. Lumayan nggak tuh jauh? Jauh, karena naik mobil. Ya, bayangin tuh dari situ. Nah, menggigil di atas gunung tuh. Udah ketakutan tuh menggigil. Ketakutan, menggigil. Manusiawi Rasulullah SAW. Karena malaikat belum pernah melihat wujudnya malaikat. Saat itu baru melihat wujudnya malaikat Jibril alaihissalam. Rasulullah turun, begitu hebatnya Siti Khadijah. Pulang sampai ke rumah, baru beberapa saat itu nikah itu. Belum lama nikah itu. Belum lama nikah itu. Lah masih baru itu. Rasulullah turun menggigil badan. Dan dikatakan tuh Rasulullah di Gua Hira bukan lagi sehari 2 hari itu. Udah kan saya bilang kalau nggak salah di sini 2 tahun sampai 3 tahun ya Rasulullah SAW. Tapi setiap tahun pulang sehari. Besok balik lagi setahun lagi. Uzlah di Gua Hira. 365 hari lagi, pulang lagi sehari lagi, balik lagi ke atas. Tuh begitu Rasulullah SAW. Pulang-pulang menggigil, pulang-pulang ketakutan. Udah 2 tahun di goa, tiap hari nggak pulang-pulang, pulang cuma setahun sekali. Coba nih pakai logika nih, pulang-pulang ketemu istri. Ya Allah, tuh Siti Khadijah begitu pulang. 2 tahun itu di Gua Hira. Suami 2 tahun, setahun sekali cuman pulang. Sekali hari, besok balik lagi. Atau 2 hari balik lagi. Paling lama 3 hari, 2 hari sampai 3 hari di dalam sirah. Baliknya lagi setahun depan. Ya Allah, inti. Wah, kalau sekarang sih suami kayak begitu tuh kedapetan. Hah? Pejajaran. Suami sialan. Habis. Coba begitu, coba. Lo jangan ikut majelis aja, ikut sama Habib begitu aja, dia nggak pulang-pulang. Coba pulang setahun sekali. Wow. Ini nggak ngapa-ngapain Rasulullah, cuma di atas di goa doang. Di goa nunggu perintah, nunggu mau dapat wahyu, dapat risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, turun menggigil, zammiluni, selimuti aku. Diselimuti nama Siti Khadijah binti Khuwailid. Dengan senang hati, nggak pakai nanya dari mana bang, lu kemana aja, nggak kuat ngeliat muka lu, nggak begitu kagak. Dengan senang hati Siti Sayyidah Khadijah, ya Allah. Ente makanya kalau baca sirah tuh perhatiin, ente hayalin bener-bener. Hayalin gimana kita yang begitu tuh. Hayalin tuh. Dizamiluni, diselimutin lagi, ditelantangi, ditidurin, dipegangin, dihangatkan dengan kata-kata. Apa yang kau takutkan? Apa yang kau takutkan? Aku melihat satu makhluk, kata Rasulullah SAW. Apa kata Sayyidah Khadijah?
La takhaf, jangan kau takut wahai suamiku. Tuh, nih hebat nih kalimat dari Sayyidah Khadijah. Jangan kau takut wahai suamiku, sesungguhnya Tuhanmu Allah tidak akan mensia-siakan engkau. Engkau orang yang akhlak tinggi, engkau orang yang rajin silaturahmi, engkau yang orang yang rajin berbuat baik. Dikatakan di dalam surah itu panjang kalimat Sayyidah Khadijah memuji Rasulullah SAW. Bayangin ente, nggak pulang-pulang setahun, pulang-pulang minta selimutin, diselimutin, habis itu dipuji habis, dihangatkan dengan kalimatnya Sayyidah Khadijah, dengan kalimatnya dulu, dengan omongan, dengan sikap dihangatin dulu tuh. Nih suami biar hangat dulu, nih suami biar adem dulu, dia lagi menggigil. Itu kehebatan Sayyidah Khadijah. Enggak fudul, enggak lu dari mana, enggak begitu, kagak, enggak ditanya dari mana, enggak, udah diem. Engkau orang yang rajin silaturahmi, engkau orang yang berakhlak, engkau yang orang yang selalu berbuat baik, engkau yang tidak pernah menyakiti orang. Allah tidak akan menyakitimu, Allah tidak akan menyia-nyiakanmu. Shallu ala Muhammad. Kehebatan itu. Ya, makanya sebelum Isra dan Mi'raj meninggalnya Sayyidah Khadijatul Kubra binti Khuwailid, sedihlah Rasulullah SAW. Bertahun berapa lama tuh nikahnya sampai meninggal Sayyidah Khadijah? Katakan lebih dari 24 tahun atau sampai 25 tahun. 25 tahun ya Rasulullah SAW. Ya. Kemudian meninggallah Sayyidah Khadijah. Sedihlah Rasulullah SAW. Ya. Nah, dikatakan di sini hikmah yang tersirat Allah menghibur Rasulullah SAW. Yang pertama dengan memanggil, panggilan Allah. Kok panggilan Allah? Panggilan Allah ini Isra Mi'raj. Dan dikatakan di dalam sepakat seluruh ulama menyatakan bahwa Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj bila isti'dad, tanpa persiapan. Nggak ada persiapan inti. Maksudnya persiapan gimana sih, Beb? Nggak dikasih nggak dikasih kisi-kisi gitu. Malaikat Jibril dari sore atau dari siang tuh nggak ngomong entar malam ya Muhammad ya Rasulullah, entar malam wayahnya ketemu sama Allah. Enggak, Nabi Muhammad nggak tahu menau. Nabi Muhammad ini Isra Mi'raj nggak tahu menau, sama sekali nggak tahu bahwa malam itu nanti 27 Rajab bakal terjadi Isra dan Mi'raj atau bertemu dengan Allah, tidak tahu sama sekali. Shallu ala Muhammad. Nggak ada persiapan. Kalau ada persiapan, aduh, apa kek? Minum susu kambing apa? Hah? Pakai yang cakep gimana? Nggak ada persiapan sama sekali. Rasulullah tidur di dekat, ya, di malam tersebut Rasulullah tidur di dekat Bir Zamzam atau di rumah Ummu Hani dikatakan. Ya, dijemput dengan 3 malaikat. Pertama malaikat Jibril, yang kedua malaikat Mikail, yang ketiga malaikat tidak disebutkan namanya. Malam-malam Rasulullah lagi tidur. Ada beberapa riwayat yang paling kuat Rasulullah tidur di rumah Ummu Hani. Siapa ini Ummu Hani? Ummu Hani saudarinya Imam Ali bin Abi Thalib, anaknya Imam Abi Thalib, ya, sepupunya Rasulullah SAW. Ada yang bilang tidur di situ, ada yang bilang Rasulullah tidur lagi di Hijr Ismail. Banyak riwayat, cuman riwayat yang agak kuat adalah rumah Ummu Hani. Rasulullah lagi tidur, 3 malaikat datang. Siapa ya 3 malaikat? Malaikat Jibril, Mikail, dan malaikat 1 tidak disebutkan, tidak ada riwayat, dicari dimanapun. Ya, yang paling kuat tidak ada namanya. Dikatakan malaikat 2 duluan yang datang. Ya, duluan langsung membangunkan Rasulullah SAW. Dikatakan bangunin Rasulullah nih 2, ada riwayat takutan.
Malaikat paling segen nama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidur, segen malaikat. Malaikat Mikail, malaikat Jibril segen mau bangunin Rasulullah, bukan mau nariknya, apalagi mau narik nyawa yang mulia Rasulullah. Mau bangunin Rasulullah segen satu sama lain dulu di dalam. Malaikat Mikail nyuruh malaikat Jibril suruh Mikail suruh yang satu lagi, ayo ente aja, ayo kamu aja, udah kamu. Segen nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ente hormat, segen, takut salah gitu. Takut salah, bukan takut salah maksudnya. Khawatir ya gimana gitu malaikat. Kan satu sama lain saling dorong-mendorong suruh bangunin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau bangunin doang. Bukan mau nyakitin Nabi Muhammad. Bagaimana yang nyakitin Rasulullah? Naudzubillah. Bejatnya yang lebihin apa tahu? Mau bangunin Nabi Muhammad. Akhirnya bangun, ya Rasulullah. Malaikat Jibril akhirnya bangunin. Ya Rasulullah, bangun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangun Rasulullah. Ada apa ya Jibril? Ya. Sekarang kami diperintahkan untuk membawamu kepada hadratullah. Nggak tahu menahu nih sore kenapa nggak ngomong, siang kenapa nggak ngomong, zuhur kenapa nggak ngomong malaikat Jibril. Ayo sekarang kita ke hadratullah, hadiratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dibersihin dulu tuh dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibersihin dulu. Dikatakan pembelahan dadanya Rasulullah 2 kali. Yang pertama kali waktu di rumahnya Sayyidah Halimah itu Sa'diyah, yang waktu Rasulullah masih kecil, ya Rasulullah belum dewasa, belum balik. Yang kedua ketika Rasulullah di malam Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Kenapa di sini? Ini untuk upgrade lagi. Kenapa untuk upgrade? Bukan Rasulullah punya kotoran. Kan udah cukup dulu di rumah Sayyidah Halimah. Rasulullah masih umur 5 tahun 4 tahun. Kan cukup. Kenapa dibersihin lagi? Itulah. Karena ini beda. Pertemuan bukan pertemuan ece-ece nih. Ini pertemuan antara Habibullah dengan Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Ini mau bertemu dengan Allah. Mau ketemu dengan Allah, dibersihin dulu. Bukan Rasulullah punya kotoran, hasya wa kallah. Rasulullah tidak punya kotoran, tidak punya dosa. Tambah lagi biar kuat, biar nih, karena gak ada persiapan Rasulullah SAW. Itu pas di saat ditutup lagi, udah dibersihkan dengan air zam-zam, dibersihkan, diambil hatinya Rasulullah SAW. Operasi malaikat, dokternya malaikat Jibril, susternya Mikail sama satu lagi malaikat. Nggak ngerasain sakit ente, ngeliat tuh jantung hati dibersihin, diambil pakai air zam-zam. Tapi ente orang jangan ngikut-ngikut, itu cuman hatinya Rasulullah. Kalau orang terus habis kelar taklim kelewat bego, lo belek milik ada air zam-zam di rumah tuh, dikasih sama Habib, terus cuci, nggak boleh, jangan. Itu hanya hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pergilah, dikatakan diturunkan kendaraan buruk. Apa itu kendaraan buruk? Kendaraan penghuni surganya Allah nanti di surga. Tidak pernah ada yang menaiki buruk sampai nanti di hari kiamat, kecuali junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam udah naik di dunia. Tuh, bayangin ente, buruk ini hewan jadi tunggangan kendaraan untuk penghuni kapan? Nanti di surga, bukan di dunia. Kagak ada yang bisa naik kecuali Nabi kita Muhammad. Di malam Isra dan Mi'raj diturunin tuh kendaraan terbaik
penghuni sorga, turunin ke dunia. Padahal tuh harusnya kendaraan nanti di sorga, kagak ada yang bisa naik udah. Lah itu kendaraan khusus sorga. Tapi untuk Rasulullah diturunin tuh kendaraan di dunia, Rasulullah naik. Shallu ala Muhammad. Kalau ngomongin buruk aja atuh nggak kelar kita sampai pagi, betul. Ngomongin buruk, bukan belum ngomongin tadi tuh belah dadanya Rasulullah. Malaikat datang 3 gimana segennya bangunin Nabi Muhammad. Belum tuh, ngomongin buruk aja dah, ngomongin binatang tuh. Harus itu kendaraan di sorga. Harusnya emang harus banget itu kendaraan sorga. Udah penghuni sorga itu kendaraannya nanti. Insya Allah kita min ahli sorga. Tapi untuk Rasulullah udah diduluin di dunia buat Nabi Muhammad, buat jalan tuh dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Naik tuh buruk, turunin dari sorga. Allah, bayangin ente. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang manggil Nabi kita Muhammad. Bukan raja lagi, bukan pangeran lagi, bukan orang kaya lagi, tapi raja di raja alam semesta, Allah Jalla Jalaluh wa ta'ala azamatuh. Ngasih kendaraan terbaik, udah ngejemput, udah manggil jemputannya malaikat Jibril, Mikail, bukan malaikat-malaikat yang cuman malaikat doang ada. Siapa kayak malaikat? Enggak, Jibril, Raisul Malaikah, pemimpin malaikat yang jemput Rasulullah SAW. Rasulullah lagi tidur, nggak suruh siap-siap tuh, sholat dulu 2 rakaat deh. Enggak. Muhammad nanti wayahnya Isya, sholat habis itu ntar saya datang. Ada apa? Udah gitu aja udah. Habis kan bisa tuh malaikat Jibril tuh ngomong gitu. Kagak, lagi tidur. Jemput pelan-pelan. Naik buruk. Shallu ala Muhammad. Perjalanan yang cepat, secepat mata ngedip, secepat kilat, terus sampai dan kisah-kisah itu banyak sekali sampai ke Masjidil Aqsa. Sampai Masjidil Aqsa, suruh ngapain habis itu? Suruh ngapain? Suruh ngimamin sholat para nabi dan para rasul, yang pendahulunya Rasulullah SAW. Bayangin itu, suruh jadi imam sholat tuh Rasulullah, ngimamin sholat 2 rakaat dari Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah Isa. Seluruh para nabi dan rasul berkumpul di Masjidil Aqsa, yang imam Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh pendahulu nabi rasul semua jadi makmum. Kelar sholat, naik Mi'raj. Langit pertama ditembus, langit kedua ditembus, langit ketiga ditembus. Setiap langitnya bertemu dengan nabi-nabi lagi tuh. Sampai langit ketujuh nembus sampai memasuk Sidratul Muntaha, masih ditemenin oleh malaikat Jibril. Begitu ingin masuk ke Sidratul Muntaha, Jibril pun berhenti. Ya Muhammad taqaddam. Idza taqaddamtu wahidatan lah taraktu. Ya Rasulullah, majulah engkau. Kalau aku maju nih selangkah lagi nih. Kalau saya maju selangkah lagi, belum sampai Sidratul Muntaha belum. Kalau saya maju lagi selangkah, kata malaikat Jibril, aku akan terbakar wahai Muhammad. Pemimpinnya malaikat. Tapi Rasulullah SAW maju dengan jasadnya, dengan kulitnya, dengan organ tubuh, semuanya normal. Shallu ala Muhammad. Menghadap Allah Jalla Jalaluh wa ta'ala azamatuh. Shallu ala Muhammad. Ya akhi, malaikat Jibril gak berani sekali langkah nih. Jangan saya sekali langkah nih, saya kebakar nih. Jangan, engkau yang maju. Karena Rasulullah kok bingung ngelihat malaikat Jibril nggak maju-maju. Taqaddam ya Jibril, enggak. Engkau yang maju, aku sampai sini aja. Udah cukup, aku cuma bisa sampai sini. Karena itu Sidratul Muntaha
baru singgasananya Allah Jalla Jalaluh. Allah ente. Dan dikatakan Rasulullah begitu maju tidak nengok kanan kiri, enggak fudul, enggak pengen begitu gitu tuh. Nabi Muhammad tuh enggak kayak kita, begitu gitu tuh. Rasulullah jalan tenang, ente singgasananya Allah Jalla Jalaluh. Apa aja itu dilihat, tapi Rasulullah fokus hanya memenuhi panggilan Allah. Nabi Allah Musa alaihissalam, Nabi Allah Musa ketika minta ingin bertemu dengan Allah, apa kata Allah? Ya Musa, kau puasa dulu 30 hari. Tuh. Nabi Musa pengen ketemu Allah, kata Allah puasa dulu 30 hari. Udah 30 hari Nabi Allah Musa puasa full 30 hari, enggak batal. Begitu sampai di hari ke-30, ya Allah sudah 30 hari aku puasa. Apa di dalam Al-Quran kata Allah, tambahin 10 lagi biar sempurna 40 hari engkau puasa. 40 hari udah tambah 10 hari, 40 hari cuman ngelihat ke gunung kata Allah. Lihatlah ke arah gunung. Shallu ala Muhammad. Cuman dikasih lihat ke arah, persiapannya berapa hari? 40 hari puasa Nabi Allah Musa. Persiapannya minta ketemu Allah, persiapannya 40 hari puasa. Cuman disuruh ngelihat ke arah gunung. Begitu ngelihat cahaya yang Allah tajalli dengan cahaya, kharra, pingsan Nabi Allah Musa. Tapi Sayyidina Rasulullah enggak minta ketemu Allah. Rasulullah dipanggil oleh Allah, Rasulullah disambut oleh tanpa persiapan apapun, bahkan lagi sedih-sedihnya, keadaan lagi sedih, keadaan lagi lemah, manusiawinya lagi lemah. Shallu ala Muhammad. Tapi bertemu dengan Allah langsung, sampai dikatakan masuknya Rasulullah ke Sidratul Muntaha tidak melepas sendalnya Rasulullah SAW. Makanya dikatakan gambar terompah itu apa sih? Terompah, gambar terompahnya Rasulullah SAW. Terompahnya Nabi Muhammad, sendalnya Nabi Muhammad sampai Sidratul Muntaha. Jangankan manusia, jangankan Rasulullah, sendalnya Nabi Muhammad udah paling tinggi dari semua. Sendalnya. Shallu ala Muhammad. Bertemu dengan Allah, berbincang dengan Allah. Langsung begitu masuk Sidratul Muntaha, masuk lagi ke singgasananya Allah. Apa yang diucapkan pertama kali oleh Rasulullah SAW dengan kehebatan, dengan kesempurnaan akal pikirannya Nabi Muhammad, enggak keganggu dengan apapun penglihatan Nabi Muhammad di kala itu. Enggak keganggu ente. Ya Allah ente nih. Bayangin semesta alam ini media-media yang kayak gimana ente nih. Ini di luar nalar manusia ente. Sidratul Muntaha itu apaan? Tapi enggak keganggu Nabi Muhammad tuh. Syarafnya, otaknya, pemikirannya, mulutnya enggak keganggu. Shallu ala Muhammad. Enggak rusak ente. Ngelihat Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa, ngelihat nabi-nabi yang terdahulu yang mereka orang-orang udah pada meninggal semua. Berarti kan ngelihat roh-roh yang dulu. Betul apa betul? Itu aja dulu dah. Kita ngelihat roh aja deh. Nih sekarang didatangin roh. Kalau nggak ada yang ngitung bintang loh. Tahu nggak ya? Ya datang nih sekarang nih roh nih, rohnya fulan datang nih, gerak sekarang. Ada yang ngitung bintang loh, begitu loh. Ini bagaimana Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, begitu Allah wujudkan alam tamtsil, alam-alam percontohan, yang orang begini, yang orang begitu, yang orang begini, terus
sampai Masjidil Aqsa naik lagi ketemu nabi-nabi dan rasul-rasul yang mereka roh-roh udah meninggal, enggak kegoyang masuk Sidratul Muntaha seorang, enggak goyang apa tuh Sidratul Muntaha, bagaimana singgasananya Allah, enggak goyang masuk sampai singgasananya Allah. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah? At-tahiyat al-mubarakat as-salawat at-tayyibatu lillah. Shallu ala Muhammad. Itu ucapan pertama kali yang diucapkan oleh Rasulullah ketika masuk singgasananya Allah. At-tahiyat al-mubarakat as-salawat at-tayyibatul lillah. Allah enggak bingung mau ngapain nih, apa ini, bahlul, tolol, dongok, kagak. Dengan tegarnya Nabi Muhammad, Ente yang diucapkan at-tahiyat al-mubarakat, penghormatan, keberkahan, as-salawat at-tayyibatul lillah. Assalamu alayka, dijawab oleh Allah langsung. Begitu Nabi Muhammad mengatakan at-tahiyat as-salawat at-tayyibat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Assalamu alayka, suara dari Allah kepada Nabi Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam penghormatan untuk. Apakah berhenti Nabi Muhammad girang gitu, norak, bangga, enggak, hasya wa kallah, tidak mungkin. Dijawab lagi dengan Allah Rasulullah SAW. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Salam sejahtera buat kami, aku dan umat-umatku. Shallu ala Muhammad wa ala ibadillahi sholihin, dan hamba-hambanya Allah yang orang-orang saleh. Enggak lupa Nabi Muhammad sama umatnya di bawah. Rasulullah SAW lagi komunikasi sama Allah, yang diingat umatnya. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Dijawab dengan malaikat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan kami bersaksi. Itu malaikat langsung menggelegar, ente yang jawab, ente bukan satu dua malaikat. Malaikat yang jawab ini bukan satu dua malaikat, menyaksikan komunikasinya Allah dengan Nabi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, hamba dan utusannya Allah. Luar biasa. Kemudian dikasih dengan perintah sholat. Perintah sholat terjadi 50 sholat. Turun Rasulullah SAW, ketemu sampai di langit atau pintu Nabiullah Musa. Nabiullah Musa di situ ngajarin. Tapi sebagian ulama menyatakan bukan Nabi Musa ini ngajarin biar protes. Paham? Kan perintah dari Allah 50 dalam 24 jam. 50 sholat dalam 24. Kenapa yang berhenti Nabi Musa? Kenapa kok yang nanya Nabi Musa? Kenapa enggak Nabi Ibrahim? Nanti. Kenapa kok enggak Nabi Adam? Kenapa kok enggak Nabi Isa? Kenapa kok enggak Nabi Ibrahim yang lain? Kok Nabi Musa? Ayo. Ulama menyatakan tadi tuh ketika Nabi Musa mau ketemu Allah, suruh persiapan berapa hari? Begitu 40 hari sempurna Nabi Musa puasa, Nabi Musa cuma ngelihat apa? Gunung. Enggak sempat ngelihat
bertemu dengan Allah. Nah, Nabi Musa nih tahu nih ada Habibullah yang dia pergi baru pulang dari ketemu dengan Allah. Dikatakan sirnya Allah, sir ilahinya Allah itu masih ada dari atas ujung kepala Rasulullah sampai ke kakinya Rasulullah. Itu yang dinikmatin sama Nabi Musa alaihi salam. Karena Nabi Musa dahulu tidak pernah sempat ngelihat ketemu Allah. Nabi Musa hanya disuruh ketemu ngelihat gunung. Tapi Nabi Musa ingin menikmati manusia yang barusan ketemu dengan Allah ketimbang Nabi Musa menikmati ngelihat gunung. Sekali suruh bangun, suruh balik lagi, biar ketemu lagi kan. Bolak-balik berapa kali dikatakan? Dari 50 kali sampai 4, akhirnya menjadi 5 kali sholat. Berarti hilangnya kurangnya 45. Sekali datang ke Nabi Musa, balik lagi ke Nabi Musa, disuruh minta korting 5. Jadi berapa itu? 9 kali bolak-balik. Kenapa Nabi Musa suruh minta korting 5? Biar Nabi Musa pengen nikmatin tuh wujudnya, zahirnya Nabi Muhammad yang habis ketemu dengan Allah, bukan gunung Tursina dahulu. Tuh, cakepnya Nabi Muhammad, gantengnya Nabi Muhammad, sempurnanya Nabi Muhammad, bagusnya Nabi Muhammad, sempurnanya Nabi Muhammad, yang habis itu baru ketemu Allah. Itulah dinikmatin sama Nabi Musa. Biar Nabi Musa ini nikmat melihatnya. Balik lagi minta 5 kurangin, balik lagi ngelihat ngelihat Rasulullah. Nabi Musa nikmat lagi, minta balik lagi 5 ya Muhammad, sampai terus sampai 9 kali. Nabi Musa merasa nikmat melihat tubuh Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baru melihat Allah jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Ya Allah, Nabi Musa nikmatin tuh Nabi Musa tuh nikmatin dengan gantengannya Nabi Muhammad, sempurna hidung mata sempurna, habis itu dan ditambah lagi apa? Baru ketemu dengan Allah. Dahulu Nabi Musa mau ketemu dengan Allah suruh ngeliat gunung Tursina. Ini ada manusia sosok cakep banget, ganteng, sempurna, baru ngeliat Allah. Tuh, makanya dinikmatin sama Nabi Musa. Ayo minta korting lagi 5, minta lagi korting 5, sampai 9 kali bolak-balik. Jadi bukan ngajarin kritis. Kita ini kalau baca sejarah yang sehat. Jangan baca sejarah dengan oh berarti kritis nih Nabi Musa nih. Oh berarti Nabi Musa nih ngajarin protes. Nabi Musa pengen nikmatin. Di samping memang melihat umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kaum yang lemah. Kenapa? Karena sholat itu memang sudah ada. Sholat itu udah ada dari dulu. Syariat sholat sudah ada, tapi 5 sholat menjadi 5 ini baru di eranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sholat ini, syariat sholat ini dari dulu. Syariat sholat adalah dari dulu. Emang ada Beb? Dari Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa sholat. Ya, Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, ya, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis shalah waz zakah ma dumtu hayya, kata Nabi Allah Isa. Aku dijadikan oleh Allah mubarakan, keberkahan aku di mana aja tempat. Aina ma kuntu wa awsani bis shalah, dan Allah pun telah mewasiatkan, berpesan kepadaku untuk sholat. Nabi Isa sholat. Ya, Nabi Ismail sholat, Nabi Musa sholat, Nabi Zakaria sholat. Semua nabi-nabi dahulu sholat. Cuman sholatnya cuma 1 waktu. Ada yang sholatnya cuma di waktu zuhur, ada yang sholatnya cuma di waktu asar, ada waktu sholat. Ya. Nah, penyempurnaan sholat adalah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholat di berbagai waktu dulu ada, cuman 1 waktu nabi-nabi terdahulu sholat. Nah makanya Nabi Musa salah satunya karena tahu
saya aja punya umat Bani Israel nggak kuat cuman satu waktu. Masa umatmu 5 suruh minta lagi, tapi kata Rasulullah aku malu sudah 5 cukup. Shallu ala Muhammad. Pulanglah Rasulullah SAW sampai ke kota Mekah. Jadi sholat itu apaan? Gunanya sholat kita, ibadah sholat ini adalah pembuktian keimanan kita kepada Allah. Jadi jangan sembarangan ninggalin sholat. Amalan pertama setelah kita meninggal yang ditanya oleh malaikat adalah sholat. Sholat itu amalan pertama. Allah nggak nanya harta, Allah nggak nanya yang lain. Sholat dulu. Sholat kita benar, maka amal kita semuanya benar. Sholat kita buruk, semuanya akan buruk. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita dijadikan ahli-ahli sholat. Amin. Jadi sholat itu apa? Pertama, pembuktian keimanan kita kepada Allah. Ya, maka Allah pembuktian keimanan kita kepada Allah. Pembuktian keimanan kita kepada Allah. Apa Allah berfirman di dalam Al-Quran? Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Tidaklah Allah akan mensia-siakan keimanan kalian. Nah, dikatakan oleh ahli tafsir, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan sia-siakan keimanan kalian. Iman di sini sama dengan adalah sholat. Jadi artinya apa? Sholat itu adalah pembuktian keimanan kita kepada Allah. Yang kedua, sholat ini apaan sih? Komitmen kita. Komitmen kita di dalam penuhan menyembah kepada Allah. Yang kedua, sholat adalah komitmen kita menjadi hamba menyembah Allah. Komitmen kita, tanggung jawab. Jangan sembarangan. Sholat itu adalah komitmen kita dalam menyembah kepada Allah. Yang ketiga, dikatakan oleh para ulama, apa gunanya sholat? Apa efek baiknya sholat? Pengakuan kita atas ketuhanan Allah. Pengakuan kita atas ketuhanan Allah. Jadi jangan sembarangan. Jangan sampai kita ninggalin sholat. Ya, karena 3 hal tadi tuh. Pembuktian keimanan kita kepada Allah. Ya, pembuktian keimanan kita kepada Allah. Terus komitmen kita dalam menyembah Allah. Yang ketiga adalah pengakuan kita atas ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah sedikit sekelumit daripada ya kisah Isra dan Mi'raj. Intinya sholat, ya jangan sampai kita ninggalkan sholat, karena syariat sholat satu-satunya syariat yang dijemput oleh Nabi Muhammad SAW. Syariat yang dijemput sama Nabi Muhammad. Syariat yang dijemput. Syariat yang lain datang, tapi sholat dijemput dulu sama Nabi Muhammad. Dan ada dialog, ada luar biasa perjumpaan antar seorang kekasih dengan yang kekasihnya. Ya, jadi sholat itu suatu yang sakral. Semoga kita dijadikan orang-orang yang ahli sholat. Sholatnya untuk apa? Disyariatnya Nabi Muhammad. Sholat 5 waktu. Inilah juga biar kita mempelajarinya. Mempelajarinya bagaimana cara teknis sholat yang baik dan benar hanya melewati Nabi Muhammad. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Dengan menyempurnakan sholat, kita harus menyempurnakan. Cara gimana menyempurnakan sholat? Belajar, cari tahu, tuntut ilmu. Bagaimana biar sholat kita sama seperti sholatnya Nabi Muhammad SAW. Minimal syarat-syaratnya, minimal rukun-rukunnya, minimal semua adab-adab etika di dalam sholat kita sama seperti sholat Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah telah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti kalian melihat sholat aku. Ya. Oleh sebab itu kita diminta oleh syariat
agar selalu mempelajari sholat-sholat ya, dan apa itu rukun-rukun. Ada rukun niat, ada rukun niat, ada rukun takbiratul ihram, ada rukun berdiri, ada rukun baca Al-Fatihah dan segala macam. Insyaallah apa yang kita tahu, apa yang kita dengar bermanfaat untuk diri kita semua dengan cara sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah.